Oke, baik. Selamat siang anak-anakku sekalian. Kita bertemu lagi dalam pembelajaran kita untuk pendidikan agama Kristen. Seperti biasa, sebelum memulai setiap pembelajaran, kita harus mengucap syukur kepada Tuhan atas penyertaannya dan pimpinannya sehingga kita semua bisa berada di sini walaupun ruang secara virtual, namun Ibu bersyukur bahwa kalian bisa mengikuti pembelajaran yang ada. Dan Ibu pengen kalian mengikutinya dengan baik, mengikutinya dengan seksama, terus nanti kita akan adakan satu diskusi atau tanya jawab. Ya, baik, sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Ibu pimpin dalam doa. Yuk kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih untuk setiap berkat yang Kau berikan buat kami, sehingga pada siang hari ini, kembali kami akan memasuki kelas kami untuk belajar pendidikan agama Kristen mengenai peran Roh Kudus pada pertemuan yang kedua ini. Berkati waktu kami ini Tuhan, sehingga waktu yang kami gunakan boleh berkenan di hadapan Tuhan, dan apa yang kami pelajari boleh dapat kami praktekkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa dan permohonan kami. Amin. Ya. Oke, seperti biasa Ibu akan mengabsen kalian. Ibu akan mengabsen kehadiran kalian, Tri Januma, Erlina, Rian Putri. Tadi Rodi itu sepertinya ada gangguan sinyal ya, jadi dia tidak bisa mengikuti. Nggak apa-apa, semoga nanti dia masuk lagi. Jadi walaupun kita ini kelas kecil ya, kelas kecil dalam artian memang kita di kelas kita ini kan nggak banyak yang Kristen. Tapi Ibu berharap walaupun kelas kecil, kelas kita tetap hidup dan ada interaksi di setiap pembelajaran. Kenapa perlu interaksi? Agar Ibu bisa tahu, oh kalian itu paham atau belum apa yang sudah Ibu sampaikan. Ya, yang pertama-tama Ibu akan perlihatkan dulu, share screen dulu ke kalian materi apa yang akan kita pelajari hari ini. Oke, terlihat ya. Oke, materi kita adalah mengenai peran Roh Kudus dalam hidup orang beriman. Tetap itu ya. Namun ini pada pertemuan kedua ini, Ibu akan menjelaskan mengenai peran Roh Kudus untuk memberikan keberanian kepada kita. Ya. Roh Kudus yang bisa memberikan keberanian untuk kita semua. Peran Roh Kudus bagi orang percaya. Duh, kalian sebelumnya kalian menyimak dan kalian baca dulu ini ya. Nah ini. Peran Roh Kudus dalam hidup orang percaya. Nah, nanti di sini kalian siapkan Alkitabnya masing-masing ya di rumah kalian masing-masing. Nanti Ibu tidak akan membacakannya, namun Ibu akan kasih penjelasan. Oh, kita akan membaca di Kisah Para Rasul. Ini kan ada 1 ayat 8, Kisah Para Rasul 2. Terus ada Yohanes 14 ayat 15 sampai 26. Nah, dari situ nanti kalian bisa melihat-lihat, bisa membacanya di rumah masing-masing apa sih. Nah, nanti karena waktu kita ini bukan lama ya, hanya 30 sampai 40 menit, jadi tidak mungkin Ibu akan jadi kita harus menggunakan waktu kita ini dengan maksimal. Ya, yang penting kalian intinya paham apa sih materi ini gunanya untuk apa. Ya. Ibu mengharapkan setelah belajar ini, peran Roh Kudus ini, kita bisa kalian memahami apa sih peran Roh Kudus itu, dan yang kedua selanjutnya mempraktekkan di dalam diri kita masing-masing agar Roh Kudus itu tetap tinggal di dalam diri kita. Ya, kalian sambil membaca dan menyimak di layar. Oke, selanjutnya Ibu minta kepada Rodi Joy, kamu bisa melihat Rodi? Bisa melihat ini share screen Ibu, materi Ibu. Ibu minta kamu baca di nomor 1 aja, Nak. Peran Roh Kudus dalam Yang hidup nomor 1 orang. Ya, nomor 1 aja. Coba baca. memberikan keberanian untuk menyatakan kebenaran. Markus 13 ayat 11, Kisah Para Rasul ayat 1 sampai 8. Apa tuh? Kisah Para Rasul 1 ayat 8 ya. Kisah Para Rasul 2 ayat ayat
14 sampai 40. Oke. Ya, baca yang ini, yang putihnya ini. Keberanian yang diberikan oleh Roh Kudus adalah keberanian yang benar, yang mengambilkan inisiatif yang benar, keberanian mengambil tanggung jawab yang benar, keberanian untuk membela kebenaran orang. Percaya harus berani menyatakan kebenaran karena Roh Kudus adalah bersamanya. Ya, makasih Rodi. Karena Roh Kudus ada bersamanya. Oke. Nah, di situ peran Roh Kudus dalam hidup orang percaya yang pertama adalah memberi keberanian. Keberanian di sini keberanian untuk mengambil inisiatif untuk mengambil tanggung jawab yang benar dan keberanian inisiatif yang benar, bukan pada keberanian yang salah. Contohnya keberanian yang salah apa? Kelahi. Oh, berani saya kelahi, Bu. Tapi tidak tahu apa dampaknya, itu adalah keberanian yang salah. Namun di sini Roh Kudus memberikan keberanian supaya kita bertindak pada kebenaran. Nah, ini peran Roh Kudus, beri keberanian. Nah, selain memberi keberanian juga, dia juga sebagai yang kedua di sini sebagai pembimbing langkah hidup sehari-hari. Karena apa? Keberanian itu akan menyangkut mengenai langkah hidup kita sehari-hari. Yang pertama sebagai apa, Tri, di situ? Kamu bisa baca, Tri Januma? Coba dibuka mic-nya. Yang pertama sebagai penolong. Ya, yang kedua. Penghibur. 3, pengajar dan penegur. Oke. Itu kalian bisa lihat itu di Yohanes 14 ayat 15 sampai 31 ya. Ya. Oke. Roh Kudus sebagai penghibur. Nah, sebagai roh penolong, Roh Kudus menolong kita untuk menemukan jalan keluar di tengah permasalahan yang kita hadapi. Roh Kudus sebagai penghibur akan menghibur hati yang hancur ketika kita sedih, berduka, atau perasaan tidak nyaman lainnya. Roh Kudus sebagai pengajar dan penegur mengajarkan kita untuk tahu mana yang baik dan yang jahat. Itu peranan Roh Kudus semua ke dalam diri kita. Menolong kita, menghibur kita saat kita kesusahan, sebagai pengajar dan penegur untuk mengingatkan kita. Nah, ingat pada saat Yesus naik ke surga, dia mencurahkan Roh Kudus pada hari Pentakosta. Kenapa dia mencurahkan Roh Kudus? Supaya apa? Supaya murid-muridnya ini tidak menjadi seorang yatim piatu. Atau yang kedua, supaya murid-muridnya ini mengingat kembali, Roh Kudus membantu murid-muridnya untuk mengingatkan kembali apa yang sudah Tuhan Yesus ajarkan kepada murid-muridnya. Ya, itu fungsi dari, itu peran Roh Kudus. Kita lanjut. Roh Kudus juga dapat sebagai jaminan pengharapan kita. Jadi kita ini punya pengharapan karena ada Roh Kudus yang memberikan itu di dalam diri kita. Kalau seandainya Roh Kudus itu tidak ada dalam diri kita nggak akan ada harapan apapun. Paling kita bilang, ya jalanin aja hidup hari-hari seperti ini, tapi tidak ada sama sekali pengharapan. Oke. Selanjutnya, membebaskan diri dari kedagingan manusia. Itu dapat dilihat di Galatia 5 ayat 8. Coba Erlina baca. Yang keempat, Nak. Membebaskan diri dari kedagingan manusia, Galatia pasal 5 ayat 18. Roh Kudus akan memimpin seorang percaya untuk hidup benar di hadapan Allah. Ia menutupin orang percaya sehingga hidup dalam sekadar menyadari hidup yang Allah tetapkan, hidup sebagai orang Kristen yang sejati, bukan sebagai Kristen komunitas, melakukan kehendak Allah bukan karena takut atau hukuman Allah, namun karena mengasihi Allah. Sebagai orang percaya harus mau tak hidup dipimpin Roh Kudus. Oke. Ya, terima kasih Erlina.
Supaya apa? Roh Kudus menuntun kita, membebaskan diri kita dari kedagingan. Supaya apa? Supaya kita hidup menjadi orang Kristen yang sejati, tidak hanya sebagai formalitas. Artinya apa? Formalitas itu hanya sebagai ya sudah status agama, status di KTP, atau status di kartu keluarga. Oh ya, aku ini beragama Kristen. Itu hanya formalitas. Namun di sini Roh Kudus melakukan suatu membebaskan diri kita supaya kita tidak menjadi Kristen yang formalitas. Kita percaya bahwa hidup kita memang benar-benar mempunyai pengharapan dan hidup kita memang untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan dan melakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan. Itu Roh Kudus semua yang akan berikan kekuatan kita untuk dapat melakukannya. Nah, selanjutnya yang kelima, memberikan kita, Roh Kudus juga memberikan kita kekuatan dalam kelemahan. Roh Kudus membantu orang percaya dalam doa ketika dalam kelemahan. Dalam doa-doa yang tidak mampu diucapkan, Roh Kudus berdoa bagi kita dalam keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Kadang mungkin ada kita merasa saat sedih sekali, merasakan kesedihan yang sangat mendalam sehingga kita tidak bisa berkata-kata dalam doa kita. Namun di sini Roh Kudus memahami dan bisa berdoa, mengucapkan doa dalam keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Roh Kudus yang memimpin kita untuk bisa berdoa. Dan Roh Kudus sangat memahami apa yang menjadi kesedihan kita, apa yang kita alami. Makanya sebagai orang percaya, sebagai remaja Kristen, ayo kita minta pimpinan Tuhan untuk hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Ya, jangan pakai roh yang lain. Nah, kalau roh yang lain itu yang membuat kita menjadi kadang-kadang kita lupa diri sebagai remaja. Ya, yang penting aku happy-happy, yang penting aku bisa melakukan apa yang aku kehendaki. Padahal hal itu sebenarnya tidak berkenan di hadapan Tuhan. Nah, supaya supaya bagaimana Bu kita tahu bahwa kita sudah hidup dipenuhi Roh Kudus? Berarti kita bisa menghasilkan buah-buah roh. Orang tidak akan mengerti bahwa hidup kita sudah dipimpin roh, tapi kalau tidak ada terlihat nyata. Nah, buah-buah roh inilah yang akan menjadi wujud nyata untuk hasil dari kehidupan bersama yang dipimpin oleh roh. Nah, buah-buah roh ini kalian tahu ada di Galatia 5 ayat 22-23. Itu adalah buah-buah yang harus kita hasilkan sebagai orang yang hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus, yang sudah diperbarui oleh Roh Kudus. Apa aja? Apa aja kira-kira? Di sini. Kalian ada baca di sini? Coba kalian baca. Apa? Di sini. Di bacaan ini ada nggak? Ada kalian lihat? Yang pertama adalah kasih. Ya, terlihat ya? Kasih, sukacita. Ya. Kasih, ya, Terus? dan kesabaran, Terus? kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, kesetiaan, Bu. Ya, penguasaan diri. Oke, nah Menemukan penguasaan diri. ya, terima kasih Tri dengan Erlina. Ya, itu semua adalah buah-buah roh yang harus kita hasilkan sebagai wujud nyata bahwa benar kita itu dipimpin oleh Roh Kudus. Bahwa Roh Kudus memang memberi keberanian dalam kita untuk memang menyatakan kebenaran dalam setiap hidup kita sehari-hari. Sehingga kita bisa menyatakan kasih, bisa menyatakan sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Itu harusnya itu ada di dalam diri kita sebagai orang yang menyebut dirinya Kristen, yaitu pengikut Kristus. Ya. Oke. Baik. Dari sini dulu materi Ibu, kira-kira ada yang mau kalian tanyakan? Kalau tidak ada, gini ya, Ibu akan memberikan tugas dulu sebentar. Ada berapa tugas yang harus kalian selesaikan?
Oke. Nah, ini. Kalian lihat ini. Kalian lihat di layar. Di situ ada buah-buah roh ya. Lihat ya. Di sini ada kasih, sukacita, dan lain sebagainya. Sampai 9 buah-buah roh. Nah, ini nilainya apa maksudnya? Maksudnya ibu pengen kalian di rumah, kalian bikin begini. Untuk menilai diri kalian sendiri. Apakah kalian sudah menghasilkan buah-buah roh dalam keseharian hidup kalian? Ya. Jadi kalau nilainya kalau 5 berarti dia selalu memberikan kasih, selalu menebarkan kebaikan, selalu bersuka cita. Nah, kalau yang keempat itu sering, tapi tidak selalu. Yang ketiga cukup sering, kadang-kadang, atau tidak pernah. Nah, ini nanti kalian ibu paham, ibu tahu, kalian pasti tahu ya buah-buah itu apa aja. Nah, itu kalian beri nilai. Tapi ini ada kejujuran ya dalam diri kalian. Misalnya kebaikan nilainya 4. Sering berbuat kebaikan tapi tidak selalu. Kadang-kadang ada juga. Misalnya kemurahan, kesabaran itu. Apakah hari ini sabar atau marah-marah? Atau ada sukacita enggak hari ini? Setiap hari ini kalian nilai per hari aja. Misalnya hari ini. Kita kalian bikin ini malam hari sebelum kalian tidur, kalian ingat-ingat lagi. Kasih. Hari ini aku sudah memberikan kasih enggak? Nilai diri sendiri. Ya, bisa ya. Nah, setelah itu, setelah kalian mempunyai nilai, kalian bisa melihat diri kalian. Kalian bisa tahu, oh iya, aku ini kurang di sini. Aku ini belum di sini. Maka setelah itu, berdoalah dan bangunlah komitmen untuk semakin dipimpin oleh Roh Kudus, sehingga dapat menghasilkan semakin banyak buah perubahan yang makin baik. Berdoa dan mohon pimpinan dari Roh Kudus, supaya kita semakin bisa melakukan apa yang menjadi buah-buah roh itu. Ya, bisa ya. Ini nanti kalian, ini tugas mandiri pribadi, dan itu untuk menilai diri kalian masing-masing. Oke. Baik, kalau tidak ada yang bertanya lagi, Ibu yang akan memberikan pertanyaan ya. Karena Ibu pengen tahu apakah kalian memang paham yang Ibu ajarkan atau jangan-jangan hanya mendengar aja, menyimak aja tapi tidak tahu apa yang Ibu jelaskan. Oke. Ibu akan bertanya kepada Erlina ya. Erlina, mana Erlina? Tadi dikatakan bahwa Roh Kudus itu juga berperan sebagai penghibur. Ya, Er ya. Nah, yang Ibu pengen tanyakan, mengapa sih Tuhan itu menjanjikan penghibur terlebih kepada muridnya? Pada saat Tuhan Yesus naik ke surga, dia mencurahkan Roh Kudus, kenapa sih harus ada penghibur pada murid-muridnya saat itu? Kenapa, Erlina? Bisa dijawab? Ya, bentar, Bu. Silakan, jawab. Jawabannya, Bu. Satu, karena Tuhan tidak ingin mengingatkan murid-muridnya sebagai yatim piatu di dunia ini. Ya, terus? Dua, Roh Kudus yang adalah penghibur akan mengajarkan kepada murid-murid dan mengingatkan apa yang sudah dikatakan Yesus kepada mereka. Oke, ada lagi? Cukup? Ya, Bu. Cukup, oke. Cukup. Karena suaranya agak kayak dikit, mungkin sinyal ya, tapi nggak apa-apa. Ibu udah mendengar sedikit jelas tadi bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan murid-muridnya sebagai yatim piatu. Dan yang kedua, untuk mengingatkan apa yang sudah Tuhan Yesus ajarkan kepada murid-muridnya ya. Nah, itulah fungsi Roh Kudus sebagai penghibur kepada murid-murid Tuhan Yesus. Ya, ini benar, jawaban Erlina benar. Kenapa? Karena Tuhan Yesus ingat pada saat muridnya ketika Tuhan Yesus disalibkan, mereka tidak ada di samping Tuhan Yesus. Mereka menjauh. Mereka takut. Ya, jadi penakut. Namun setelah Roh Kudus dicurahkan, kita tahu mereka menjadi seorang yang pemberani semua. Mereka memberitakan Injil kemana-mana.
Dan mereka diberi juga oleh Tuhan untuk melakukan mukjizat-mukjizat, untuk meneruskan pelayanan dari Tuhan Yesus. Ya, oke, terima kasih Erlina. Selanjutnya ya, selanjutnya Ibu akan nanya ke Putri nih. Mana Putri? Putri, kita tadi belajar mengenai peran Roh Kudus sebagai pembaharu. Bisa sebagai pembaharu ya, ingat ya. Di materi sebelumnya juga Ibu sudah ingatkan sebagai pembaharu dalam hidup orang percaya. Nah, yang Ibu tanyakan apa sih maknanya? Makna Roh Kudus sebagai pembaharu ini kira-kira apa maknanya kalau menurut Putri? Silakan Putri. Maknanya bahwa Roh Kudus mampu mengubah hidup lama seseorang yang melekat dengan dosa menjadi pribadi baru memiliki kerajaan Allah. Oke. Berarti mengubah hidup lama ya. Ya Put ya. Ya, Berarti Roh Kudus itu bisa mengubah hidup lama kita menjadi pribadi yang baru. Dari yang melekat pada dosa ya melekat kepada Allah. Nah, makanya kita selalu minta tuntunan Roh Kudus dan setiap apapun yang kita kerjakan. Sehingga apa? Sehingga kita ingat, oh, ini berkenan nggak? Ini sesuai nggak dengan kehendak Allah? Karena kita sudah diperbarui oleh Roh Kudus, berarti hidup kita melekat kepada Allah. Ya, terima kasih Putri. Oke. Karena kita sedikit saja, Ibu sebenarnya ini ada diskusi kelompok, tapi kan tidak mungkin ya karena kalian hanya berempat, tapi tidak masalah. Ibu akan berikan pertanyaan aja ya. Sekarang giliran Tri ini. Tri Januma. Oke, tadi Ibu ada menyebutkan kalau orang sudah hidupnya diperbarui oleh Roh Kudus, berarti itu akan terlihat dari hidupnya. Nah, hidupnya itu adalah buah dari pembaharuan Roh Kudus dalam kehidupannya. Nah, yang Ibu tanyakan, apa sih pengertian dari buah roh itu sendiri? Apa itu buah roh? Apa itu Buah roh adalah praktek nyata yang harus diwujudkan secara aktif sebagai bukti dan hasil dari kehidupan bersama pimpinan Roh Kudus, Bu. Oke, berarti adalah praktek nyata ya? Ya. Praktek nyata yang harus kita wujudkan secara aktif, ya kan? Secara aktif sebagai bukti dan hasil dari kehidupan bersama pimpinan dari Roh Kudus, sebagai bukti bahwa buah itulah buktinya. Ingat ya, pohon itu kelihatan bagus, misalnya pohon mangga nih bagus, subur, dia akan terlihat dari buahnya. Apakah buahnya itu bagus atau dia menghasilkan buah banyak. Nah, semua itu terlihat dari situ. Nah, begitu juga kita sebagai manusia. Kalau kita sudah yakin hidup kita dipimpin oleh Roh, berarti kan kita tahu bahwa kita harus menghasilkan buah. Buahnya apa aja? Buah-buah roh tadi. Ingat yang ke-9 tadi di Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Rodi, ada yang mau ditanyakan, Rodi? Nggak ada, Bu. Rodi sangat jelas kayaknya ya. Ya. Oke. Nggak masalah. Yang pasti Ibu berharap kalian paham apa sih makna peran Roh Kudus itu sebagai penghibur, apa sih peran Roh Kudus, dan apa sih buah-buah roh yang harus kita hasilkan ketika hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Ya. Dan kita semua masing-masing kita harus bisa mempraktekkan buah roh itu. Sehingga nyata orang melihat, oh iya hidupnya sudah dipimpin oleh Roh Kudus. Oh hidupnya sudah diperbarui oleh Roh Kudus. Ya. Dan ingat tugas kalian tadi ya untuk bisa menilai diri sendiri, mengoreksi diri kita. Apakah kita sudah menghasilkan buah yang diinginkan oleh Tuhan pada saat kita hidup di dunia ini. Ya. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan lagi,
Ibu akan akhiri pembelajaran kita, dan Ibu minta maaf mungkin materi ini kan sudah Ibu share di Google Classroom. Kalau ada yang kurang jelas lagi, bisa kalian tanyakan lewat WA atau di Google Classroom kita. Jadi Ibu pengennya kita tetap aktif walaupun pembelajaran kita secara online dan walaupun Ibu bertatap muka seperti ini dengan kalian, namun Ibu berharap kalian memang benar-benar memahami apa yang Ibu jelaskan, dan tugas kita sekarang mempraktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu buah roh itu. Ya. Oke, kita akan bertemu di pertemuan minggu depan, masih tentang Roh Kudus, ya. Karena di KD 3.3 kita ini banyak membahas mengenai tentang Roh Kudus. Sebelum kita akan mengikuti ujian semester nanti. Ya. Baik, ada lagi yang mau ditanyakan atau ada yang mau memberikan kesimpulan atau tentang Roh Kudus ini, tentang pelajaran kita hari ini? Sebelum kita tutup dalam doa. Kenapa, Erlina? Ya, Er? Aku mau nanya nih, Bu. Ya. Bagaimana supaya hidup kita selalu dipimpin Roh Kudus, Bu? Bagaimana hidup kita supaya selalu dipimpin oleh Roh Kudus? Iya. Oke. Ya, terima kasih Erlina untuk pertanyaannya. Bagaimana supaya hidup kita selalu dipimpin oleh Roh Kudus? Dan bagaimana supaya, ya sama aja dengan supaya Roh Kudus nggak meninggalkan kita ya, Er ya? Supaya kita setiap saat selalu dipimpin oleh Roh Kudus. Bagaimana caranya? Hidup kita melekat kepada Allah. Gimana melekat kepada Allah? Ya ingat, seperti Ibu selalu bilang, mata dan telinga kita ini adalah jendela jiwa kita, jendela hati kita. Itu yang akan membuat kita, kalau kita nonton tontonan yang tidak benar, mendengar omongan yang nggak benar, itu akan mempengaruhi kepada diri kita. Tapi ketika kita mau waktunya ibadah, kita ibadah, waktunya kita misalnya ini persekutuan pribadi, doa pribadi, membaca Alkitab, kita lakukan itu, maka yakinlah hidup kita akan melekat kepada Allah. Dan Roh Kuduslah yang akan memimpin kita semua itu untuk melakukan hal itu. Bagaimana supaya Roh Kudus nggak meninggalkan kita ya? Melekat pada Allah. Hidup melekat pada Allah. Dengan cara apa? Ayo bangun persekutuan intim dengan Tuhan. Persekutuan pribadi kita yang intim dengan Tuhan Yesus. Berdoa, jangan lupa baca Alkitab, beribadah, mendengarkan khotbah yang benar. Itu semua akan memimpin kita supaya kita lebih jeli lagi untuk bisa mendengar suara Roh Kudus. Itu ya, Lin ya, Erlina ya. Hidup yang pasti kita harus hidup melekat kepada Allah. Ya. Baik, ada lagi? Ada yang ditanyakan? Waktu kita tinggal 8 menit lagi. Kita boleh waktu. Nggak ada? Ada? Kalau tidak ada, Ibu tadi sudah beri kesimpulan ya. Intinya adalah, yuk sama-sama kita hidup dengan mempraktekkan apa yang menjadi buah-buah roh hidup kita. Supaya orang melihat dan orang tahu bahwa hidup kita sudah diperbarui oleh Roh Kudus. Beri diri kita. Dan ingat, tugas tadi itu kita bisa menilai diri kita. Oh, ini aku nilainya berapa sih? Atau jangan-jangan aku tidak pernah sama sekali melakukan yang namanya kebaikan, kelemah lembutan, dan lain sebagainya. Nah, apa pengertian dari buah-buah roh itu? Ibu sudah share materi itu di Google Classroom. Atau kalau tidak ada yang masih belum paham, kalian bisa tanyakan lewat WA. Ya? Baik, nggak ada pertanyaan? Sebelum kita tutup dalam doa? Cukup ya? Pembelajaran kita hari ini cukup sampai sini. Nanti kita bertemu di pertemuan selanjutnya. Ya, dan semoga teman-teman kalian yang lain bisa masuk juga. Karena mungkin jaringan dan lain sebagainya. Baik, kita akan menutup kelas kita. Ibu akan pimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan ini. Kami sudah belajar
mengenai peran Roh Kudus di dalam kehidupan orang percaya. Berkati pembelajaran kami siang hari ini, sehingga pembelajaran ini boleh melekat di dalam pikiran dan hati kami dan dapat kami praktekkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih untuk cinta kasih Tuhan dan berkati siswa-siswi hamba saat ini. Kami serahkan juga aktivitas kami selanjutnya dalam tangan pengasihan-Mu. Amin. Baik, terima kasih semuanya. Sampai ketemu lagi dan tetap jaga kesehatan kalian ya. Jangan suka nongkrong-nongkrong dan lain sebagainya juga ya. Ingat kita ini masih COVID ya. Protokol kesehatan kita harus tetap jaga. Oke? Terima kasih semuanya. Selamat siang. Tuhan memberkati.